Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aulia Puspitanisi dari mahasiswi STIE Dr. KHEZ Mutakin, Prodi Manajemen kelas sore B semester 6. Saya akan mempresentasikan hasil penulisan esai saya yang berjudul Resiko Operasional di Masa Pandemi COVID-19. Resiko operasional merupakan bagian dari manajemen risiko. Resiko operasional adalah resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal. Yang berlaku bisa dari kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Untuk faktor eksternalnya bisa seperti bencana alam, demonstrasi besar. Resiko operasional yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena suatu hal yang intern dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Hal ini menjadi perhatian perusahaan karena risiko operasional tidak hanya terjadi pada bank umumnya, tetapi juga di semua perusahaan di masa pandemi saat ini. Banyak perusahaan yang bangkrut dan likuiditasinya karena kerugian operasional yang besar, memberikan pelajaran berharga bahwa resiko bisnis sangat penting. Sejak merabaknya COVID-19 di Wuhan pada awal tahun 2020 menjadi bahan trending topik yang menakutkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang trending ini begitu banyak sekali jumlah korban dengan relatif yang sangat singkat dan dampaknya dirasakan akibat adanya virus COVID-19. COVID ini mampu mengubah perilaku manusia di banyak sektor, baik sektor usaha maupun sektor kehidupan. Sempat dibicarakan oleh para ahli, ternyata pandemi saat ini berpengaruh signifikan terhadap perusahaan, seperti UMKM, pariwisata, dan bahkan perbankan juga. Setelah saya baca di dalam artikel Kompas, sektor ekonomi yang menjadi dampak serius akibat pandemi COVID-19 dengan pembatasan aktivitas operasional masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% periode yang sama tahun 2009 lalu. Turunnya pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas pada saat bulan Maret yang diadakannya aturan PSBB, sehingga terjadi risiko operasional pada perusahaan yang akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada juga menurut laporan dari jurnalis CNBC Indonesia yang bernama Tito Bosnia bersama juru kameranya Rian Ihwan dan Muhammad Ridwan. Sejak pelaksanaan PPKM yang diterapkan pemerintah berdampak signifikan pada omset dan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pusat perbelanjaan dan kuliner. Dampak tersebut perubahan operasional di mana perubahan terjadi pada pusat pembelanjaan yang buka dari 9 sampai 20 dibatasi pengunjungnya. Untuk kuliner beroperasional dari pukul 9 pagi sampai pukul 27 itu tidak ada yang makan di tempat. Berbeda dengan pembelanjaan fashion yang ditutup sementara selama PPKM berlangsung, sehingga bisa terjadi ancaman PHK yang tidak digaji oleh perusahaan karena berkurangnya omset dan tidak ada pemasukan dari toko tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan manufaktur juga berdampak karena beberapa karyawan yang bekerja di rumah. Penambahan jam kerja yang dari 8 jam kerja sekarang menjadi 12 jam kerja. Ada juga perusahaan tidak biasa di shift dan sekarang menjadi di shift. Dari dampak-dampak tersebut, itu termasuk ke dalam manajemen risiko operasional karena adanya perubahan pada operasional dan juga pencatatan pada perusahaan terhambat. Itu merupakan pengaruh dari risiko operasional sehingga berpengaruh besar pada perusahaan dan kehidupan masyarakat, bahkan berdampak
juga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesimpulannya, risiko operasional merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada manajemen, tentunya untuk semua sektor usaha, bisnis, kesehatan, pariwisata, dan perbankan. Terjadinya risiko operasional bisa dilihat dari proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan problem eksternal. Yang terjadi kasus di atas ini merupakan penyebab dari problem eksternal, yaitu faktor bencana alam. Kita tidak akan tahu wabah pandemi ini akan berakhir kapan, sehingga tidak akan tahu resiko operasional ini bisa terjadi yang tak terduga juga. Semua bisnis selalu ada risiko operasional yang mungkin bisa dihindari, dan mencari strategi biar bagaimana PPKM jika terus berlanjut, tetapi kita ambil dari kegagalan sistem tidak boleh terjadi, yang saat ini sering banyak digunakan masyarakat untuk e-commerce atau berbelanja online. Sekian pemaparan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.